Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Dan pada sesi ini akan bahas tentang kriptografi dengan mata kuliah keamanan sistem informasi. Baik, rekan-rekan, definisi secara umum yang terkait dengan teknologi digital tentang kriptografi yaitu merupakan satu disiplin ilmu yang mempelajari teknik enskripsi, naskah asli atau dikenal dengan plain text yang tersusun secara asap dengan memanfaatkan kunci enkripsi sehingga naskah tersebut nanti akan berubah menjadi teks yang tentunya sulit dibaca ya, oleh user yang tidak memiliki kunci deskripsinya. Itu definisi secara umum. Berikutnya secara klasik ya, definisi dari kriptografi menggunakan beberapa alat bantu seperti pena gitu ya, kemudian batu gitu ya, kertas dan alat tradisional lainnya. Ini contoh gambar ya, yang kita bisa lihat dan banyak lagi gambar-gambar referensi klasik ya, menggunakan teknik kriptografi ini. Berikutnya sejarah ya, kriptografi itu dikenal dengan di masa kejayaan bangsa Yunani sekitar 400 sebelum Masehi. Kemudian teknik ini mempunyai pesan tersembunyi yang menggunakan alat ya, yang dikenal dengan nama skytail ya, skytail. Bentuk skytail ini sendiri adalah batangan silinder ya, dengan terdiri atas kombinasi beberapa huruf ya, 18 dan seterusnya. Nah, kalau Anda perhatikan di situ nanti digulung ya, gulung teknik itu ya, hingga jadi bahan bacaan atau bisa terbaca ya, makna tertentu. Nah, pada masa kepemimpinan Julius Caesar dari kerajaan Romawi, metode ini lebih banyak diterapkan ya, karena terkait dengan keamanan untuk stabilitas negara pada saat itu. Nah, tujuan dari kriptografi tentunya adalah untuk keberlangsungan sistem keamanan, ya, kan lebih terprotek, lebih safety. Ini tujuan utamanya. Kemudian ada pun jenis-jenis dari kriptografi. Yang pertama adalah hash function atau fungsi hash, yaitu metode untuk meringkas data atau merangkum dan kemudian mengirimkannya. Setelah dirangkum tadi akan dikirim di send ya. Kemudian yang kedua public key cryptography, itu metode ini untuk memanfaatkan dua kunci yang saling berhubungan ya, yaitu kunci public dan private ya. Dan yang ketiga symmetric key cryptography, yaitu kunci rahasia di mana penerima dan pengirim mempunyai informasi yang hanya menggunakan satu kunci, tentunya yang sama, untuk melakukan enkripsi data. Ya, jadi akan dibuka datanya dengan sesuai dengan kunci yang sudah dimiliki. Selanjutnya teknik algoritma untuk kriptografi, diantaranya menggunakan metode scrambling, yaitu teknik ini mengubah teks ya biasa menjadi teks sandi ya, dikodekan gitu ya. Teknik ini dikenal dengan istilah enskripsi dan deskripsi
di-encrypt, kemudian dideskripsikan. Nah, fungsi yang dimiliki pada algoritma kriptografi ini yaitu pertama adalah key, kuncinya, kemudian inskripsi, di mana proses ya penyembunyian suatu data pesan dengan mengubah plain text menjadi ciphertext, itu yang encrypt. Kemudian description atau deskripsi itu bertujuan agar pesan tadi dapat dibaca oleh user dengan baik. Artinya dijabarkan lagi, dideskripsikan. Gitu ya. Dari encrypt, dideskripsikan. Contoh kasus mengenai hash function, ya, metode ini, pada kesempatan ini saya coba kita coba bahas ya, mengenai hash function ini, di mana hash function ini menggunakan persamaan matematika, algoritma, yaitu mengambil nilai numerik sebagai input, ya, masukan, yang kemudian akan diringkas, ya, dirangkum oleh hash system. Ya. Nah, di sini tidak memerlukan kunci dikarenakan fungsi telah disesuaikan dengan tahapan skenario tentunya pengiriman data berbasis satu arah, direct, searah. Selanjutnya fungsi hash itu memasukkan ya, string yang diterima yang panjangnya sembarang ya, tidak ditentukan. Ya. Selanjutnya mentransformasikan menjadi string, ya, keluaran output yang panjangnya tetap ya, fix ya. Jadi panjangnya tetap tidak berubah. Kemudian biasanya berukuran jauh lebih kecil daripada ukuran string semula. Jadi pada saat dikeluarkan gitu ya, ukurannya menjadi lebih kecil. Menurut Kaufman ya, dalam bukunya yang dapat dijabarkan mengenai fungsi hash adalah ya, digunakan untuk satu menyimpan password ya. Kemudian yang berikutnya kedua sebagai message atau pesan integritas ya. Kemudian yang ketiga integrity atau integritas. Kemudian yang ketiga sebagai message atau fingerprint ya, pesan ya melalui sidik jari gitu ya. Berikutnya ini dari fungsi hash ya, algoritmanya dapat kita perhatikan di sini. Pengujian keutuhan pesan. Ini pesan ya. Kemudian masuk dalam fungsi hash, kemudian message tadi yang besar tadi tersimpan, kemudian ada algoritma di sini, ya, pilihan false dan true, ya. Kemudian ada message yang tersimpan di sini, ya. Ini yang message yang tersimpan tadi. Nah, di sini ada algoritma bahwa kalau yang disimpan dengan yang message-nya itu sama, gitu ya. Kalau nilainya bernilai true, maka atau benar, ya, maka pesan tidak berubah dan diterima. Sedangkan dinyatakan false atau ditolak kalau pesan tersebut berubah atau nilainya tidak sama. Ya. Jadi ini kondisinya default-nya sama. Kalau tidak dia false. Kalau dia sama dia dinyatakan benar. Demikian itu algoritmanya. Selanjutnya sama tadi ya. Ini algoritma tentang keutuhan pesan tadi ya. Kalau misalkan diilustrasikan di sini ada kata-kata halo, kemudian dengan fungsi hash dia akan ditentukan nilainya ya. Kata-kata tersebut ya seperti ini ya.
Atau kata-kata ini juga sama dimasukkan, disimpan dan dimasukkan sebagai nilai hash ya, dan seterusnya. Sama yang terakhir, kata-katanya panjang ini dengan yang pendek sama ya. Cuma berbeda kata-katanya ya, teksnya. Jadi tapi nilainya ini sama gitu ya. Karena prosesnya berbeda ya. Ini diilustrasikan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini fungsi hash formula tadi ya. Ini punya persamaan bahwa H kecil sama dengan H besar dalam kurung M, di mana M ya itu menyatakan pesan ukuran sembarang dan H besar itu fungsi hash-nya, dan nilai hash atau pesan itu H kecilnya itu menyatakan message ya, digits yang besar tadi. Contoh ini size ya, kalau dinyatakan M ya, kemudian ukurannya 1 MB megabyte, di mana size yang H ini ya, itu nilainya adalah 128 bit ya. Bit singkatan dari binary digit. Nah, nama lain dari fungsi hash adalah fungsi kompresi, compression function, cetak jari atau fingerprint, ya, sidik jari kalau kita biasa menyebutnya. Kemudian cryptographic checksum, ya. Checksum ini terkait dengan angka-angka ya, sum penjumlahan. Ya. Kemudian message integrity check ya, atau disingkat dengan MIC. Kemudian manipulation detection code, ya, MDC. Ya. Nah, fungsi hash yang berikutnya mengenai satu arah atau one way function itu bekerja dalam satu arah ya, tadi direct langsung, di mana satu arah pesan tersebut yang diubah menjadi message ya, message digits tidak dapat dikembalikan lagi menjadi pesan semula, irreversible ya. Kemudian masukkan fungsi hash adalah blok pesan dengan simbol M dan keluaran dari hashing blok pesan sebelumnya. Ini kalau kita perhatikan ya, bahwa yang H ini nilai hash atau pesan yang ringkas tadi. Kemudian ini yang H, fungsi hash-nya. Kemudian pesan yang masuk dengan ukuran sembarang yang disimbolkan dengan huruf M. Itu dimana kalau kita lihat di sini jumlah nilai hash yang masuk ya, besarnya ya itu -1 ya. Seberapa besarnya nanti dikurangi 1. Itu yang di dalam kurung. Selanjutnya skema untuk fungsi hash di contoh kasus ini adalah diskemakan bahwa tadi ya ini fungsi hash yang H besar di mana I variabelnya itu -1. Sedangkan yang M itu pesan ukuran sembarang tadi ya, masuk dalam proses ya fungsi hash di mana nanti keluarannya H kecil I ya, menyatakan nilai hash atau pesan yang diringkas. Selanjutnya ya, untuk kunci fungsi hash, beberapa contoh algoritma kriptografi dengan menggunakan kunci fungsi hash ini diantaranya adalah MD2, kemudian ada MD4. Ya. MD itu singkatan dari message digest ya. Kemudian MD5. Kemudian selanjutnya secure hash function atau disingkat dengan SHA. Ya. Kemudian SNAFRU, kemudian
das atau min hash, ya. Kemudian RIPE atau RIPE, min MD, ya. Dan masih banyak lagi. Nanti silakan Anda download atau cari referensi mengenai kunci fungsi hash, ya. Ini spesifikasi dari fungsi hash, ya. Kalau Anda lihat ada algoritma, ini algoritmanya MD2, MD4, MD5, ya, metodenya, algoritmanya sesuai dengan penamaannya. Kemudian ukuran message, ya, digesnya ini direferensikan dengan bit, ya, satuannya bit, binary digit. Kemudian ukuran blok pesan, ya, ini untuk yang MD2 itu 128, kemudian MD4, ya, MD4 itu 512, dan yang lainnya sama kecuali yang SHA 512 garis miring 384, ya, dengan ukuran message digest binary digitnya atau bit 512 garis miring 384, di mana ukuran blok pesannya 1024. Nah, kolisinya ini tidak, ya, tidak. Kalau yang MD2 itu ya. Ini itu, ya, penjelasan mengenai spesifikasi fungsi dari hash. Selanjutnya, fungsi hash itu kegunaannya untuk melayani, ya, menjaga integritas data, gitu ya. Ya. Untuk menjaga integritas data ini fungsi hash sangat peka terhadap perubahan dari satu bit, ya, satu binary digit pada pesan atau message, ya, di mana pesan itu berubah satu bit, ya, nilainya. Nilai hash berubah sangat signifikan, ya. Bandingkan nilai hash baru dengan nilai hash lama. Jadi kalau Anda ingin uji coba, bandingkan, ya, nilainya yang asli dengan yang baru, gitu ya. Jika sama, nah jika sama ini kondisional, pesan masih asli. Nah, tadi yang di awal kita sudah bahas itu, ya. Kalau dia tidak ada perubahan, ya, nilai value-nya, ya, sama, itu maka dinyatakan bahwa pesan masih asli. Namun jika tidak sama atau ada value nilainya yang berubah, bernilai satu bit, ya, minimal itu pesan sudah dimodifikasi, jadi ada perubahan, gitu ya. Nah, volumenya atau bentuk atau yang lain, gitu ya. Nah, itu dari datanya sudah berubah. Kemudian selanjutnya layanan untuk menghemat waktu pengiriman. Ya, ini sebagai contoh untuk memverifikasi sebuah salinan arsip dengan arsip aslinya. Ya. Salinan atau kopian dokumen berada di tempat yang jauh, ya, dari basis data arsip asli, dari kopian. Nah, ketimbang kita mengirim data salinan arsip tersebut secara keseluruhan ke komputer pusat, jadi kita bawa komputer pusat kita salin, ya. Nah, ini tentunya membutuhkan waktu transmisi yang cukup lama, ya. Nah, di sini dikatakan lebih baik mengirimkan pesan tadi, ya, pesan yang besar tadi digest-nya, jika message digest salinan arsip sama dengan message digest arsip asli, berarti salinan arsip tersebut sama dengan arsip master atau aslinya. Ya, jadi kopian tadi, gitu ya, kalau salinannya sama persis, ya, dengan aslinya, kemudian tidak ada perubahan dari sisi isi, ya, volumenya dinyatakan sama dengan asli, ya. Itu alur layanan untuk fungsi hash, ya. Selanjutnya layanan ini digunakan untuk menormalkan panjang data yang beraneka ragam, ya. Dicontohkan, misalkan kita masukkan password yang panjangnya bebas, ya, dengan
tentunya dengan panjang bebas, tapi ada minimal ya, minimal 8 karakter. Jadi paling sedikit kita masukkan password itu 8 karakter. Ya. Kemudian dinyatakan bahwa password disimpan di komputer host, ya, server, ya, untuk keperluan autentikasi pemakai komputer. Jadi untuk dibaca bahwa siapa yang menggunakan komputer dengan password tersebut itu sudah dikenal atau di data, ya, bahwa orangnya atau si X adalah orang tersebut. Ya. Nah, kemudian password disimpan dalam basis data. Ya, tadi ya, password tadi disimpan dalam basis data untuk menyeragamkan panjang field password di dalam basis data, maka password disimpan dalam bentuk nilai hash, panjang nilai hash tetap. Jadi di sini dimaksudkan bahwa password tadi yang si X tadi ya masukkan itu nilainya panjangnya pada hash itu tetap panjang yang dimasukkan datanya. Ya. Jadi dia baca minimal tadi ya, minimal 8. Kalau dia masukkan datanya panjangnya sesuai dengan itu dan tidak ada perubahan, maka ini dianggap valid ya dan disimpan dalam hash tadi ya. Hashnya nilainya tidak berubah. Ya. Itu sebagai referensi rekan-rekan bacaan yang terkait dengan kriptografi. Ini ada referensi buku, ya, pengolahan citra digital, ada metode di sana bisa dibaca dan sebagai rujukan tentunya untuk memperdalam materi ini. Demikian, selamat belajar dan mencoba gitu ya, teknik-teknik yang ada di kriptografi. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.